Laksmana Hang Tuah itu pernah membilang, tak Melayu hilang di bumi. Makna tak Melayu hilang di bumi ini adalah memperingatkan kita siapa saja, jaga Melayu, adat istiadatnya. Karena Melayu itu punya tunjuk ajar yang sangat penting bagi kehidupan masa kelangsungan hidup bagi anak-anak kita, generasi penerusnya. Pemirsa, selain Indonesia, ada sejumlah negara yang termasuk dalam rumpun Melayu. Sebut saja Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sebelum terpisah menjadi 4 negara berbeda, dahulu orang Melayu hidup dalam satu kesatuan di Kepulauan Melayu. Perpecahan ini akibat serangkaian perjanjian dan pengaruh kolonial, terutama dari Inggris dan Belanda. Seperti adanya Traktat London 1840, pembentukan pangkalan Inggris di Singapura, dan pembentukan negara Melayu bersekutu tak bersekutu di Semenanjung Melayu. Di Indonesia, suku Melayu tersebar luas, terutama di wilayah barat dan tengah. Mereka mendiami kawasan yang terbentang dari selatan Aceh, sebagian Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Persebaran suku Melayu ini turut memengaruhi keragaman budaya Melayu yang mencakup berbagai aspek, seperti bahasa, seni, adat istiadat, dan tradisi. Rumpun Melayu itu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, ya, Thailand juga masuk. Nah, yang namanya serumpun pasti banyak sekali kemiripannya, ya, bisa dilihat dari budaya, bahasa, seninya juga kan itu merupakan tradisi yang sama di dalam rumpun ini. Kita umpamakan dia bambu itu kan sama, ya. Salah satu keragaman seni dan budaya Melayu adalah kuliner. Ya, kuliner khas Melayu memiliki ciri khas yang kuat, yaitu penggunaan bumbu dan rempah yang melimpah, dengan rasa pedas, manis, dan gurih. Di kota Medan, salah seorang penjual kue dan jajanan pasar khas Melayu adalah Syam Sinar atau yang lebih dikenal sebagai Mak Cicam. Usaha kue khas Melayu ini sudah ada sejak tahun 1991. Ada beragam kue khas Melayu yang dijual, seperti Rashidah, Tepur Banda, dan lainnya. Itu anak saya yang buat yang paling besar, supaya lebih dekat ke Melayunya. Jadi pakai makcik. Akhir tahun 91 lah kira-kira mulai buat kue. Mulanya ibu dulu buat makanan-makanan kecil seperti keripik. Banyak ada tetangga. Ngapain katanya buat ini keripik. Kalau keripik itu seminggu sekali baru ada hasilnya, baru bisa dilihat. Bikin kue aja setiap hari dapat uangnya katanya, untuk jajan lumayan. Apa bisa gitu, makanya cobalah. Nggak bisa awak ada anak kecil, cobalah kue yang ringan. Itulah dia kue Melaka atau klepon itu yang ibu buat pertama kali. Dari nenek ibu ngajarin, karena nenek ibu teliti, telaten, ngajarin ibu. Semangat melestarikan Melayu tumbuh dalam setiap hati individu Melayu. Identitas sebagai Melayu, bahasa yang serupa, adat yang sejalan, dan dalam musik yang senada, menyatukan Melayu dalam kata serumpun. Pohon jati tegak berdiri, daunnya rimbun sejukkan bumi. Mari jaga budaya negeri demi keberlangsungan generasi. Gelar Melayu Serumpun adalah ruang kolaborasi lintas generasi dan negara. Berlokasi di titik simbol kejayaan Melayu Delhi, Istana Maimun. Acara tahunan ini menjadi panggung bagi generasi kini untuk belajar mencintai dan melanjutkan warisan budaya yang kaya. Gelar ini bagus sekali. Karena apa? Itu akan mengingatkan kebersamaan kita, kebersatuan kita, keserumpunan kita, kan, supaya jangan lepas, tidak terkena nanti. Sekarang ini negara kan kacau, ya kan. Tapi dengan keberadaan ini akan menjaga keserumpunan lah, ya, kebersamaan. Jadi tidak macam-macam. Karena semalam saya juga melihat tari-tarian yang ditampilkan. Itu sebenarnya ada kemiripan, kan?
kalau dilihat ya kan. Bagaimana tari Melayu Delhi, bagaimana tari Malaysia ya kan. Itu semua ada. Ada japinnya ya kan. Japin Malaysia ada, japin Delhi ada. Gelar Melayu Serumpun bukan sekadar panggung seni dan tari, melainkan pertemuan para pewaris dari berbagai penjuru Nusantara dan negara-negara serumpun. Di sini, masyarakat khususnya generasi muda dikenalkan pada akar jati diri Melayu. Berbagai benda pusaka suku Melayu diperlihatkan sebagai pengingat akan perjalanan peradaban Melayu yang besar. Pameran pada Galeri Peradaban Melayu menjadi ruang belajar mengenal sejarah dan identitas Melayu. Benda-benda ini menghubungkan antara masa lalu yang kaya dan harapan masa depan yang penuh tantangan. Pada gelar Melayu Serumpun 2025 dan di arena gelar kami ulangi Galeri Mini Peradaban Melayu ini, pengunjung, masyarakat, siapapun itu bisa datang melihat dan bisa mendapatkan berapa banyak pengetahuan, diantaranya busana-busana ya, busana tradisional, kemudian pakaian-pakaian klasik dan juga kain-kain tenun klasik sampai dengan senjata Melayu, diantaranya keris, tumbuk lada, pedang dan beberapa yang lain yang akan kita display, akan kita tayangkan juga di Galeri Peradaban Melayu ini. Dan itu pusaka-pusaka yang kami tayangkan, yang kami hadirkan adalah pusaka-pusaka yang berlatar belakang usia yang cukup panjang, cukup tua. Dari usia 100-an, 200-an, bahkan sampai dengan yang terbaru itu sampai ke 70 tahunan gitu usianya. Sekarang yang dilihat ini adalah jenis busana Melayu, masih dalam kategori klasik. Dan ini kami menyebutnya baju hias ya. Ini baju hias dan dia dipadukan dengan teluk belanga. Kemudian dengan kain songket tenun, dan juga menggunakan bengkung dan juga menggunakan tanjak atau tengkuluk. Tanjak ini sendiri mempunyai nama. Tanjak ini bernama Solok Timbo ya. Jadi ini adalah salah satu baju yang kerap juga dipakai oleh bangsawan Melayu. Ini ada beraneka ragam songket dan ini asli kain tenun. Dan ini tahunnya sudah cukup lama. Jadi ada usia yang sudah cukup lama, ini sudah 70 tahun. Nah, ini songketnya sudah 70 tahun. Masih belum begitu mempunyai kreativitas tinggi ya. Dari corak gitu, corak. Namun sudah dipakai oleh para bangsawan-bangsawan dulu. Dan bunganya juga berjenis namanya bunga tabur. Kemudian bergeser di beberapa zaman muncullah kain-kain tenun yang mulai terlihat punya kreativitas tinggi seperti ini ya. Ya, ini bunga tabur juga namanya. Dan ini mempunyai kepala kain. Nah, kepala kain di belakang ini namanya kepala kain. Sementara kalau yang di atas ini namanya pahat, atau yang di bawah itu namanya pahat. Nah, kalau sudah ketemu kain seperti ini, pahatnya tuh dua di atas dan di bawah, ini adalah kain jantan. Nah, kalau kain yang selalu dipakai perempuan, itu tidak mempunyai pahat banyak, hanya satu saja di bawah. Nah, itu yang menjadi membedakan kain yang dipakai oleh wanita dan oleh laki-laki. Gelar Melayu Serumpun menghidupi budaya Melayu, membawa generasi kini turut bangga dengan warisan leluhur. Ini membuktikan suara Melayu masih menggema, rumpun ini masih terjaga, dan Melayu masih mampu merangkul, menyatukan yang tersebar, dan menjaga yang nyaris pudar. Selama identitas sebagai Melayu masih melekat, budaya masih dirayakan, masih saling menyapa sebagai saudara, maka Melayu Serumpun tak akan pudar, terus lestari menembus batas zaman. Seperti pepatah Melayu, takkan Melayu hilang di bumi. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Dai TV di platform Dai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.